Semangat pagi semuanya, sahabat Simas Jiwa. Bertemu lagi dengan saya Lian pada kesempatan kita siang hari ini. Nah, buat sahabat Simas Jiwa, tentunya seperti informasi-informasi yang sudah saya informasikan kemarin ya, bahwa kita akan menemani siang sahabat Simas Jiwa semuanya mulai pukul 13.30 sampai dengan 17.30. Nah, tentunya sahabat Simas Jiwa di sini saya juga tidak sendiri nih. Sama seperti halnya kemarin-kemarin bahwa saya juga akan mengundang satu rekan saya yang sangat cantik dan luar biasa gitu ya. Oke, tentunya di sini rekan saya sudah hadir gitu ya, dan kita akan mengundang beliau untuk bergabung bersama kita untuk membahas masalah literasi keuangan. Nah, tentunya sahabat Simas Jiwa pasti sudah nggak sabar sih ya. Partner saya siapa kan? Masih sama seperti yang kemarin. Untuk itu kepada Cindy saya akan invite untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini untuk membahas literasi keuangan. Oke, sahabat Simas Jiwa, saya sudah mengundang rekan saya untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini. Oke, selamat Halo, siang. selamat siang. Wow, tidak henti-hentinya ya. Setiap hari Cindy selalu terlihat fresh, ceria gitu ya. Luar biasa Wah, sekali. sama seperti Lian dong. Lian harus ceria gitu ya. Kita menyambut Tentunya, weekend betul siang sekali. hari ini kita harus ceria gitu ya. Betul sekali. Nah, gimana nih Lian nih? Di rumah Saya hujan tetap atau gimana? saya tetap hari Mm, ini kebetulan saya WFH, Cindy sekarang hari ini WFO ya. WFO betul. Oke, untuk cuaca di sini mungkin agak sedikit bersahabat nih, cuman agak mendung-mendung sedikit nih Cindy. Tapi tidak apa-apa ya. Oh, Yang baik. penting Mm. kita semangat gitu ya. Wah, di sini panas banget nih Lian nih, cerah banget hari ini. Cerah gitu ya, tentunya semangat gitu ya, Mm-mm. membakar semangat kita pada siang hari ini. Semangat, Nah, betul. Cindy, hari ini Mm. kita masih sama seperti kemarin, tetapi saya akan mempersilakan Cindy untuk menyapa semuanya para sahabat-sahabat Simas Jiwa nih. Karena di sini sudah bergabung untuk Rio, sahabat Simas Jiwa kita, mungkin Cindy akan menyapa terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke, halo, selamat siang. Halo, Korio, apa kabar? Oke, untuk siang hari ini, mungkin Korio belum kenal nih sama rekan aku gitu ya. Ini rekan aku, namanya Lian. Nah, jadi saya dan Lian untuk siang hari ini kita akan live IG di 1 jam ke depan, itu untuk membahas literasi keuangan. Nah, kebetulan uh, Pak Rio ini nih juga tahu nih Lian nih, dia banker gitu ya, yang mana Wow, udah paham lah ya, udah tidak asing gitu ya yang namanya betul. literasi keuangan seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu apa itu literasi keuangan dan bagaimana untuk perencanaan keuangannya. Nah, hari ini kita bermaksud gitu ya untuk mengedukasi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang ada di rumah gitu ya, mau WFO atau WFH, kita akan temenin 1 jam ke depan. Seperti itu, Lian. Betul sekali. Oke, nah juga mungkin tepat sekali ya karena Pak Rio ini seperti yang Cindy informasikan bahwa dia adalah banker. Tentunya Pak Rio ini sudah paham sekali tentang masalah literasi keuangan, terus juga bagaimana cara mengelola keuangan gitu ya. Tapi tidak sedikit juga bahwa sahabat-sahabat Simas Jiwa di sini masih memang mungkin ada yang belum paham nih Cindy terkait dengan literasi keuangan Betul. itu apa sih, bagaimana sih cara mengelolanya gitu ya. Nah, tidak usah khawatir dalam waktu 1 jam ke depan, kita di sini akan membahas saya dan rekan saya Cindy gitu ya. Selain cantik, dia adalah seorang wanita yang pintar, tentunya ya. Semangat gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas masalah literasi keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan kita tentunya untuk di ke depan. Nah, mungkin nih Cindy gitu ya. Kalau menurut Cindy sekali nih gitu ya, kita sekaligus santai-santai ngobrol gitu ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke topik, saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Bagi sahabat-sahabat Simas Jiwa ada yang ingin bertanya nanti seputaran masalah literasi keuangan, boleh kita persilakan teman-teman ketik di kolom komentar gitu ya. Lalu juga kalau misalkan sahabat Simas Jiwa semuanya ada yang ingin di-sharing ke kita mungkin ya Sin ya. Kita persilakan untuk bergabung Betul. kepada kita juga ya. Kita persilahkan ya, dengan senang hati kita akan Betul. membahas itu.
Betul sekali. gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam topik kita nih, Cindy. Betul, Tentunya di sini kita akan membahas masalah literasi keuangan. Nah, tentunya kalau menurut saya antara literasi dan keuangan itu adalah hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda ya, betul Sin ya. banget. Nah, kalau menurut Cindy nih, untuk literasi sendiri itu apa sih, Sin? Oke, yang pertama-tama kayaknya kurang afdol ya kalau kita nggak tahu secara definitif gitu ya. Betul. Kita bawain literasi keuangan, kita pun juga harus tahu gitu word by words-nya. Nah, kalau di sini yang sudah saya rangkum adalah literasi ternyata kata serapan nih, Lian. Kata Mhm. serapan di mana itu dari bahasa Latin yang biasa Oke. disebut literatus. Gitu ya. Oke. Literatus itu sendiri berarti orang yang belajar gitu Oke. ya. Oke. Tetapi karena kita bahasa Indonesia gitu ya, kita orang Indonesia, kita bukan orang Latin, yang mana kita mengacu pada KBBI. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, literasi itu diartikan sebagai kemampuan individu dalam Mhm. mengelola informasi dan juga pengetahuan untuk kehidupan. Wow. Oke. Seperti itu. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan tentang literasi, mungkin kalau dari Lian gitu ya, Mhm. keuangan tuh seperti apa sih, Lian? Kalau menurut saya, Cindy, untuk keuangan itu adalah sebuah di mana wadah ya, wadah sebuah Mm-mm. jasa yang di mana kita juga harus tempat mengelola keuangan kita. Tentunya di sini kita juga sendiri punya yang namanya income setiap bulannya, betul ya? Kita di mana di Betul. sini punya income setiap bulan di mana kita aktif bekerja gitu ya. Lalu di sini juga kita juga banyak harus menerapkan sedini mungkin bagaimana kita memanage keuangan kita. Nah, di sini kita juga saya setuju kepada Cindy tadi bahwa kalau kata Cindy itu ada kata-kata belajar. Betul ya? Betul. Kata-kata belajar di mana kita juga harus belajar mulai dari sekarang memanage keuangan kita nih, Cindy. Gitu ya. Nah, kalau begitu menurut Cindy sendiri nih, kalau saya tadi kan sudah menyebutkan bahwa keuangan itu adalah sebuah jasa yang dimana kita mengelola untuk keuangan-keuangan kita. Seperti contohnya perbankan ya. Di sini kan sudah ada hadir tadi Pak Rio bahwa di mana Pak Rio sendiri backgroundnya dari banker gitu ya. Nah, salah Betul. satu jasa yang memanage keuangan kita itu adalah perbankan gitu ya, karena income kita pastinya setiap bulan akan masuk ke dalam rekening kita gitu ya. Nah, menurut Cindy sendiri nih, kalau kita gabungkan antara Oke. literasi dan keuangan, itu literasi keuangan sendiri apa sih? Oke, berarti kalau tadi yang sudah saya jabarkan dan juga Lian yang sudah jabarkan, saya sih menganggap literasi keuangan itu berarti suatu rangkaian proses ya, Betul. yang dimana ada step by step-nya dan juga Mhm. ada alurnya nih. Nah, Oke. bergunanya untuk apa? Jadi berguna untuk menambah wawasan dan juga meningkatkan analytical skill. Nah, ini penting banget nih. Nggak hanya di Oke. keuangan, tapi di dunia kerja tuh analytical skill menurut saya cukup penting ya. Betul. Ini analytical skill-nya itu tidak hanya dalam masalah pekerjaan juga, tapi juga Mhm. masalah individu Betul gitu sekali. ya, yang dimana kita juga punya wawasan lebih untuk mengelola keuangan untuk kita sendiri. Betul. Seperti itu, Lian. Nah, jadi kalau menurut saya kita itu pasti memiliki namanya suatu problem atau masalah. Tadi Cindy juga tentunya sudah menyinggung tentang masalah nih ya. Kita di Betul. kehidupan kita itu pasti memiliki yang namanya masalah. Entah itu masalah pribadi, masalah pekerjaan, terus masalah di lingkungan kita sekitar rumah gitu ya. Tentunya juga mungkin percintaan kita juga ada masalah gitu ya. Nah, Cindy, tidak menutup kemungkinan kita juga banyak sahabat Simas Jiwa di luar sana juga bahkan Mhm, sama kita juga gitu ya mengalami namanya mhm. problem keuangan gitu ya. Nah, Betul. manfaat ketika kita mendapatkan problem keuangan gitu ya, manfaat apa Mhm. sih yang dapat kita pelajarin dari literasi keuangan ini? Apa sih manfaat yang Oke. bisa kita dapatkan? Oke, jadi sebenarnya gini Lian, kita itu kan Mhm. dididik dari sejak dini, yang mana Betul, perilaku kita itu mencerminkan dengan siapa atau bagaimana kita dididik. Otomatis betul. circle pertamanya itu, ring pertamanya itu keluarga, Keluarga ya setuju. kan? Kalau misalkan dari kecil kita sudah diterapin gitu ya, diterapin untuk menabung atau diterapin hal-hal baik yang memang kita ambil dari literasi keuangan itu, kita pastinya nanti ketika dewasa jadi pribadi yang lebih bijaksana gitu. Bijaksana dalam apa gitu, bijaksana dalam mengatur keuangan kita Setuju. gitu ya. Dan juga tidak hanya itu, kita juga punya kemampuan untuk menganalisa. Nah, di bagian menganalisa ini kayaknya harus panjang gitu ya, karena
kalau ngomong-ngomong soal analisa nih, Lian nih. Kalau Lian Mhm, ingat gitu ya, perkembangan pasar saham di tahun mhm. 2020 gitu ya, awal itu tuh merosot drastis gitu ya. Oke. Gitu. Nah, itu karena apa gitu ya? Jadi di awal tahun lalu gitu ya, banyak investor asing yang memang dananya keluar dari Ya, betul. Indonesia gitu ya, dari Betul. pasar modal Indonesia. Nah, kalau misalkan kita gabungin nih dari saham dan juga obligasinya, itu kalau digabungin ini nominalnya fantastis, sekitar 150 triliun rupiah yang keluar dananya. Wow. Oke. Gitu ya. Mhm. Jadi Oke. kenapa bisa keluar sebanyak itu? Kenapa bisa semasif itu? Karena memang terjadi kepanikan global saat itu kan. Baru Oke. diumumin awal tahun lalu kita terjadi pandemi, langsung tuh pasar modal anjlok dan rupiah kita juga turun banget Mhm. gitu Mhm. ya. Nah, kalau Oke. misalkan Len juga ingat-ingat gitu ya, di awal-awal tuh ada yang sebutannya panic buying. Oke. Pernah ngerasain gak sih kita ke supermarket gitu ya, karena panik pandemi katanya lockdown dan segala macam, kita ke supermarket, kita belanja habis-habisan gitu ya, Betul. rak-rak pada kosong. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa kita kontrol, dan bagaimana cara kontrolnya. Sekarang gini, kalau misalkan kita flashback gitu ya, kita bayangin bagaimana kalau misalkan pasar modal kita, pasar modal Indonesia gitu ya, lebih banyak Mhm. dipenuhi oleh investor dalam negeri Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, hal-hal tersebut bisa ketika nanti terjadi pandemi lagi ataupun mungkin krismon seperti 98, hal-hal tersebut masih bisa kita kontrol dengan baik gitu sebagai warga negara Indonesia pastinya ya. Iya, Nah, betul. jadi dengan kata lain gini, ketika banyaknya investor dalam negeri yang berinvestasi di pasar modal Indonesia, maka ketika pasar modal ini tidak usah bergantung sama investor asing, gitu Oke. ya. Oke. Nah, jadi tuh kita nggak ada rasa kekhawatiran lagi ketika nanti terjadi pandemi ataupun nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Mhm. Jadi Mhm. intinya adalah menurut saya literasi itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya literasi itu juga menjaga kesejahteraan masyarakat di Indonesia gitu ya. Ya. Jadi kalau tadi saya sempat ngomongin pasar modal kenapa anjlok tahun lalu, awal tahun lalu, ya karena kita belum siap gitu. Banyaknya investor asing yang masuk ke sini, sedangkan ketika nanti ada pandemi lagi atau well let's say kita nggak pernah tahu ya ke depannya kayak apa. Dan itu Betul. pasti akan jomplang lagi gitu loh. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita kontrol dengan baik asal kita paham apa yang namanya literasi keuangan dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Seperti itu, Lian. Betul, setuju sekali Cindy. Karena memang mungkin di tahun 2020 yang seperti Cindy informasikan Mm-mm. itu adalah efek dari pandemi ini gitu ya Cindy ya. Benar, Bahwa benar. seperti yang Cindy informasikan, kita tidak pernah tahu loh. Kita Mm-mm. bahkan tahun 2019 akhir kita juga malah tidak menyangka ya bahwa di tahun 2020 awal gitu ya, kita Mm-mm. bakalan ada yang namanya pandemi ini. COVID-19 ini Mm-mm. kita tidak pernah yang namanya menyangka gitu ya. Tiba-tiba Mm-mm. seperti tiba-tiba aja datang gitu ya, yang dimana efek dari pandemi ini adalah mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kita juga Betul. semua tahu bahwa pandemi ini berpengaruh, sangat berpengaruh kepada seluruh negara gitu ya. Nah, Mm-mm. seperti yang Cindy informasikan bahwa dulu di pertengahan tahun 2020 karena ada isunya lockdown segala macam gitu ya, sehingga kita berbondong-bondong nih ke supermarket untuk belanja kebutuhan-kebutuhan. Terutama saya ingat sekali Cindy, pada tahun Mm-mm. 2020 itu kita susah banget yang namanya mencari vitamin C. Kalau Cindy masih ingat, Oh iya, betul, iya, iya. Langka ya di hampir mana-mana ya. langka sekali. Bahkan kita sampai mencari di marketplace gitu ya, yang harganya Mm-mm. mungkin sekitar 50 sampai 60 ribu, jadi melonjak. Itu pertama Benar. kali yang kita rasakan efek dari corona ini gitu ya, COVID-19 ini. Mm-mm. Pertama, itu semua mulai dari vitamin C yang murah, bahkan yang mahal Mm-mm. sekalipun itu susah sangat dicari. Kedua, masker, kalau Cindy masih ingat. Ya, Mm-mm. Cindy yang dulu kita masker bisa kita pilih di apa namanya supermarket supermarket terdekat gitu ya. Terus juga Betul, harganya yang betul. memang
mungkin masih bisa kita apa namanya sesuai dengan kantong kita. Bahkan waktu itu saya Mm. ingat sekali masker medis itu angkanya bisa sampai dengan 500.000 dalam satu kotak. Iya Itu ya, isi luar 50 biasa gitu sekali. ya. Betul sekali gitu ya. Bahkan orang berbondong-bondong sampai menimbun gitu ya, beli masker Mm-mm. berbox-box gitu ya, sampai saking kita paniknya gitu ya, karena ada Mm-mm. isu lockdown, terus juga bahayanya COVID-19 gitu ya, yang sehingga dimana betul kata Cindy tadi, sehingga investor dari luar negeri pun berbondong-bondong menarik dananya gitu ya, yang sudah mereka tanamkan di Indonesia, sehingga keuangan kita benar-benar di tahun 2020 itu cukup memprihatinkan sekali gitu ya. Yang namanya Betul. investasi, saham itu semuanya anjlok gitu ya. Itu sangat luar biasa efeknya. Nah, benar kata Cindy, itu semua sebenarnya bisa kita apa namanya antisipasi, bisa kita Mm-mm. hindari kalau memang kita mengerti bagaimana caranya kita memanage keuangan kita, gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan keuangan kita nih, mengatur gitu ya dengan Mm-mm. ya hari ini kita akan membawakan yang namanya literasi keuangan. Nah, by the way nih, Cindy, berbicara tentang COVID gitu ya, kita ternyata nggak pernah nyangka bahwa COVID-19 ini sudah anniversary nih, Cindy. Wah, Anniversary di congratulations ya. Indonesia. Congratulations juga, Harusnya kita tapi kasih selamat ya. Sin, baru kali ini kita anniversary, merayakan anniversary gitu ya, tapi sedih Mm-mm. gitu ya. Benar. Biasanya kita kalau misalkan merayakan anniversary dengan pasangan, terus juga apalagi kalau misalkan kita yang sudah berkeluarga gitu ya, pasti kita bahagia gitu ya, bahagia Mm-mm. menjalani anniversary ini. Tapi anniversary kali ini saya menurut saya sendiri kita sedih ya merayakan ini Ya. gitu ya. Nah, kalau menurut Cindy sendiri gitu ya, Mm-mm. pandangan Cindy seperti apa nih? Apa namanya setelah hampir bukan setelah hampir lagi ya, tapi sudah 1 tahun nih COVID-19 ini Benar. beredar di Indonesia nih. Pandangan Cindy sendiri seperti apa? Oke, terutama ini terjadi di sektor perekonomian ya, gitu ya. Mhm, mhm. Sektor perekonomian yang di mana teman-teman kita, sorry to say, tapi ini memang kenyataannya banyak yang di layoff atau kena PHK. Hal-hal Setuju seperti itu sekali. yang memang ngebuat kita pun yang orang punya penghasilan gitu ya, apa namanya kita juga punya pekerjaan tetap, jadinya was-was gitu loh Betul. karena oh ya perusahaan sejenis dia sudah ada pengurangan karyawan loh gitu loh. Oh iya, misalkan industri F&B gitu Mhm, kan, itu yang paling terkena dampaknya. Yang kita nggak mhm. sangka-sangka, kita mikirnya, oh ya F&B pasti akan survive gitu, yang Oke, dimana itu masyarakat ya akan makan dan akan minum. betul. Tapi ternyata banyak juga yang tidak survive karena adanya pandemi ini. Nah, Mhm. di sini saya sudah ada data yang saya himpun dari survei OJK nih, Lian nih. Dari tahun Oke. 2016 gitu ya. Jadi Mhm. surveinya ini tentang indeks literasi keuangan di Indonesia gitu ya, atau bagaimana di Indonesia sendiri masyarakatnya menanggapi atau awareness tentang literasi keuangan gitu. Oke. Oke. Kalau di sini di tahun 2016 gitu ya memiliki persentase sebesar 29,7%. Namun Mhm. pada tahun 2019 ini mencapai persentase sebesar 38,3%. Oke. Artinya adalah dalam 3 tahun terakhir ini terdapat peningkatan nih Lian sebesar 8,33%. Masyarakat Oke. Indonesia memiliki peningkatan pemahaman terhadap literasi keuangan. Oke. Tetapi harusnya kalau kita mikir, oh ya berarti naik ya dari tahun 2016 ke tahun 2019. Naik sekitar 8% lebih. Oke. Tetapi kita juga harus tahu kalau perbandingannya itu sekitar 270 juta jiwa. Oke. Jadi Oke. sebenarnya peningkatan yang 8% itu relatif kecil justru. Mhm. Ya kan? Mhm. Karena data yang selanjutnya yang saya punya gitu ya, Mhm. dari tahun 2020 itu ada 270 juta jiwa, 2020. Bayangkan sekarang udah memasuki mau Q2 ya, mau Q2 Betul. 2021. Berarti kan seharusnya nambah Mhm. gitu ya Betul. untuk data Betul. penduduknya. Tetapi literasinya masih di angka yang rendah. Oke. Seperti itu. Nah, untuk data selanjutnya nih saya juga punya survei dari HSBC. Jadi HSBC mengeluarkan survei yang bertajuk Mhm. Future of Retirement.
Jadi Future of Oke. Retirement ini dia menceritakan surveinya gitu ya tentang beberapa responden yang memang dia sudah uh, mau pensiun nih Lian. Dalam artian gini, oke kita nggak selamanya kerja gitu ya. Ada umur-umur Oke. tertentu yang memang kita mau sama keluarga kita aja di rumah dan itu Mhm. bukan usia yang produktif lagi. Oke. Dan bagaimana untuk mencapai ke sana, kita harus mempersiapkan dana pensiun kita. Setuju, Nah, setuju. HSBC ini mengeluarkan survei yang Mhm. memang kurang lebih ada 1.000 responden gitu ya, yang terdiri dari pekerja aktif dan juga pensiunan gitu ya. Mhm. Tetapi yang mencenangkan adalah sebanyak 68% responden ini ingin pensiun dengan tenang, tetapi hanya Oke. 30% yang sudah mulai menabung nih. Jadi sisanya mereka mau pensiun dengan tenang, tapi belum mempersiapkan untuk tabungannya, Oke. gitu ya. Nah, um, di sisi lain juga nih, saya punya sedikit fun fact ya dari Conference Board. Jadi dia bekerja sama dengan Survey Nielsen. Oke. Ternyata, ini fun fact juga sih, saya juga agak kaget ya. Ternyata Indonesia menduduki peringkat keempat Mhm. untuk negara yang konsumtif. Wow, nomor 4 di dunia Iya, ya? nomor 4 di dunia. Yang pertama itu Wow. India, yang peringkat Oke. kedua dan ketiganya itu Pakistan dan juga Vietnam. Mhm. Nah, sifat Gitu ya, konsumtif dan ini seperti contohnya seperti apa nih? mungkin kalau sekarang tuh kayak milenial sekarang pay later, cashback. Kalau menurut saya sih Betul, seperti ya, itu ya. ya, ya. Mhm. Diskon juga dan juga CC. Iya, CC dari betul. dulu itu masih menjadi apa ya, godaan terbesar sih. Kalau saya Betul. mungkin karena cewek lebih apa ya, lebih ya skincare, iya, baju dan segala macamnya. Mhm. Dan Mhm. juga diikuti dengan sekarang gaya hidup dan juga tren. Sneakers, Betul sekali. sneakers dulu nggak ada tuh. Maksudnya dalam artian ya udah kita pakai sepatu, ya udah sepatu aja gitu loh. Sekarang kalau kalian tahu gitu ya ada acara sneakers, sneakers dilelang bisa yang limited edition bisa berapa ratus juta dan juga gaya hidup. Misal, oh ya ayo nongkrong yuk coffee shop yuk, ayo nongkrong kemana yuk, hal-hal seperti itu yang sebenarnya dulu kalau zaman papa atau mama kita itu hal-hal seperti itu tidak ada. Mungkin ada, tapi masih bisa dalam hal terkontrol karena tidak Mhm. tidak dapat masukan dari kalau kita kan budaya barat sudah masuk banget nih, Lian. Mhm. Ya, Ya kan yang kita mengacu pada oh ya oke, beli Easy, oh ya oke beli Air Jordan. Hal-hal seperti itu kan mungkin zaman kakek nenek kita atau bahkan papa kita, oh ya udah pakai yang ada aja gitu loh. Mhm. Mhm. Sebisa mungkin menerapkan hidup minimalism gitu yang dimana Betul. ya udah saya udah punya sepatu, sepatu saya masih bagus gitu ya. Oh ya udah pakai yang ada aja. Seperti Betul. itu. Betul. Nah, mungkin dari situ juga mungkin secara secara perkembangan mungkin kita berbeda gitu ya. Sebenarnya memang untuk negara kita sendiri ini pasti jauh lebih maju gitu ya dengan sekarang dan dulu. Tapi tidak ada salahnya sebenarnya gini, kita maju, tetapi kita tidak ada salahnya juga mengikuti pemikiran waktu orang tua kita dulu. Kalau dulu kita juga kan Benar. waktu masih kecil mungkin kita sudah diajarkan untuk menabung gitu ya. Waktu kita masih SD itu kan kalau misalkan Cindy ingat gitu ya, kita yang dikasih duit jajan, terus kita ada kertas selembar gitu ya, kita store tiap harinya kepada wali kelas gitu ya. Walaupun Benar. waktu itu kita masih kecil itu kita tidak pernah tahu loh arti menabung itu apa sih, manfaatnya apa gitu ya. Padahal secara tidak langsung kita dididik baik itu oleh orang tua ataupun misalkan dengan guru kita gitu ya, kita sebenarnya sudah dididik untuk bagaimana memanage keuangan walaupun dengan cara Benar. menabung gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga termasuk bagian dari literasi keuangan karena menabung itu seperti yang Cindy informasikan ada kaitannya bahwa tadi ternyata survei membuktikan dari tahun 2019 dari HSBC ya kalau saya tidak salah tadi bahwa 1050 respon terdiri dari pekerja aktif yang memang apa ya menginginkan 68%-nya itu pensiun dengan tenang gitu ya. Tetapi Betul. yang hanya siap
menghadapi masa pensiun itu baru 30%. 10%. Gitu ya, 30% yang dimana mereka sudah mempersiapkan. Sisanya kemana? Sisanya Mm-mm. 58% itu, 38% ini kemana gitu ya. Nah, itu artinya dimana masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara memanage keuangannya gitu ya. Kalau misalkan kita pikir, kita itu nggak hidup hanya untuk sekarang, tapi masih ada Benar. besok gitu ya, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan gitu ya. Kita hidup itu terus berjalan. Nah, apalagi seperti yang Cindy informasikan bahwa di Indonesia itu kita ada menduduki peringkat nomor 4 yang memang masyarakat Indonesianya itu masih konsumtif. Aduh, kalau misalkan kita berbicara konsumtif, khususnya untuk anak milenial gitu ya, seperti kita. Nah, Cindy tentunya tadi banyak sekali cobaan gitu ya, entah itu mulai dari pay Betul. letter gitu ya, cashback, kredit card itu, aduh, saya aja ya Sin pribadi saya suka Mm-mm. traveling, saya mempunyai salah satu Mm-mm. aplikasi gitu ya, yang dimana saya juga nggak nyangka bahwa saya dikasih limit pay letter gitu ya. Saya Oh iya. dikasih limit pay letter dan limit pay letternya nggak tanggung-tanggung sih. Nggak tanggung-tanggung karena memang mungkin apa namanya record dari transaksi saya entah itu tiket pesawat gitu ya, entah Mm-mm. itu hotel gitu ya. Mm-mm. Eh, saya dikasih limit yang memang menurut saya sangat besar gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau saya berprinsip begini, oke saya mau traveling ketika saya mempunyai uang gitu ya yang memang sudah saya Mm-mm. sisihkan dari pendapatan saya setiap bulan, dari income saya setiap bulan Mm-mm. untuk traveling gitu ya. Karena memang Oke. di sini juga kita harus mengukur batas kemampuan kita nih gitu ya, apalagi Benar. anak-anak milenial seperti yang saya dibilang gitu ya, aduh sneakers gitu ya sekarang tuh yang sangat benar-benar booming, harga Mm-mm. jutaan bahkan puluhan juta pun dibeli gitu ya sama anak-anak milenial Iya, karena mengikuti gaya tren, mengikuti fashion benar. yang berkembang di Indonesia gitu ya. Ya, bayarnya pakai apa ya? Kalau misalkan ada sisi ya udah gesek dulu lah ya. Bisa kita bikin pakai cicilan kok, tenang aja. Nah, sebenarnya itu sebenarnya sih mau kita salahkan juga enggak gitu ya, mau Mm. kita benarkan Mm-mm. juga tidak. Itu kembali lagi ke Mm-mm. individu masing-masing orang gitu ya. Tapi Benar. setidaknya kita juga harus tahu nih batas kemampuan kita gitu ya. Oke, saya mendapatkan income setiap bulan sekian gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau nanti mungkin kita juga akan membahas persentasi-persentasi yang memang idealnya berapa sih yang harus kita sisihkan pendapatan kita gitu ya dari income yang kita punya gitu. Nah, tapi nih menurut Cindy sendiri sebelum kita beralih ke presentasi tadi, saya mau menanyakan nih Mm-mm. masalah masalah survei tadi yang Cindy sudah Oke. menyaksikan survei gitu ya. Untuk Oke. masyarakat Indonesia sendiri itu bagaimana sih cara memilih atau menggunakan uang gitu ya untuk konsumsi Mm-mm. dibandingkan investasi? Oke, jadi sebetulnya gini, walaupun memang kita peringkat 4 yang negara di dunia yang paling konsumtif ya, tapi tanpa kita Mhm. pungkiri nih lihat, Mhm. walaupun konsumsi dalam negeri ini masih kontribusi yang terbesarnya itu dari sifat-sifat konsumtif Oke. gitu. Jadi artinya adalah semakin banyak orang yang konsumtif gitu ya, semakin tumbuh juga perekonomian Mhm. Oke. gitu. Jadi sebetulnya itu pun pedang bermata dua ya kalau menurut saya. Di satu sisi oke, perekonomian Indonesia akan tetap gerak dengan sifat konsumtifnya kita gitu ya, tapi di satu sisi Mhm. juga uh, masa depan individu itu sendiri pasti akan terancam gitu dengan hutang, dengan cicilan gitu ya, dengan keinginan-keinginan yang sebetulnya itu bisa kita alihkan ke hal-hal yang lebih baik Betul, betul. gitu ya. Jadi um, ya mungkin yang bisa saya suggest gitu ya untuk teman-teman semua yang ada di IG Live untuk hari ini. Jadi Mhm. sebetulnya hal konsumtif itu nggak apa-apa, Oke. tapi juga harus dibarengin oleh literasi keuangan yang memadai. Karena kalau tidak, itu justru jadi bumerang buat kita sendiri tuh, Lian. Betul. Gitu. Kita kan nggak Betul. mau ya yang nantinya, oke, kita hari ini bisa ikut tren gitu ya, kita bisa makan enak, tapi ternyata kita bayar pakai sisi gitu makan enaknya. Berarti kan kita kayak, oh ya udah sebenarnya juga duit
kita juga nggak memadai untuk makan itu gitu loh, ya udah biasa aja. Nah, hal Mhm. seperti itu memang harus diseimbangi gitu loh. Mhm. Jadi Mhm. seperti itu. Oke, jadi intinya ya khususnya untuk para kalau kaum milenial gitu ya, untuk Mm-mm. anak-anak milenial yang mungkin masih banyak juga mereka yang berpikiran seperti tadi sudah saya bilang, yang penting hari ini saya seneng dulu, yang penting hari ini saya fun dulu deh gitu ya, urusan besok Benar. ya besok aja gitu. Kebanyakan juga anak-anak milenial belum juga gajian gitu ya, idealnya kita gajian itu tanggal 25. Mereka sudah bikin planning nih dari pertengahan bulan. Wah, nanti tanggal 25 gajian saya mau beli ini, beli ini, beli ini. Nah, sebenarnya itu juga sebenarnya apa ya? Banyak juga yang harus kita pikirkan. Kita itu tidak Mm, hidup di hari ini saja. Untuk hari ini benar. saja gitu ya. Tapi masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan gitu ya. Masih ada bulan depan, gajian juga masih bulan depan gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai seperti yang Sandy bilang tadi, agak karena gaya kita konsumtif gitu ya, yang kita juga harus pengennya makannya yang wah gitu ya, mungkin sorry yang ibaratnya karena kita gengsi mungkin sama teman-teman kita, atau Benar. misalkan kita gajian numpang lewat tuh, Alfiandra. Iya, betul sekali. Kebanyakan gajian cuman numpang lewat aja di rekening gitu ya. Habis selesai gajian gitu bayar cicilan, bayar kredit card gitu ya. Entah yang tadinya kita punya planning, pengen beli ini, pengen beli ini. Habis gajian udah numpang lewat aja. Terus besok makan apa? Besok stok di kosan apa? Mie gelas sama promak gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Atau misalkan enggak kak, saya nggak makan mie gelas, saya belinya Oki Jelly Drink penunda lapar. Aduh, jangan deh ya, memprihatinkan sekali gitu ya. Kalau sampai stoknya di kosan itu ada Oki Jelly Drink sama Promak gitu, karena aduh kasihan banget. Untuk apa Oki Jelly Drink? Iya, Oki Jelly Drink itu kan penunda lapar gitu ya. Terus Promak Mm-mm. supaya mencegah sakit mah gitu kan. Aduh, kasihan sekali gitu ya. Jangan sampai sahabat milenial gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhitungkan gitu ya. Mm-mm. Jangan cuman karena kita mengikuti gaya tren, karena kita mementingkan egonya kita gitu ya. Jangan Benar. sampai gayanya kita yang cuma menutupi gengsinya kita, sehingga kita memaksakan diri kita untuk mengikuti apa yang seharusnya tidak menjadi kemampuan kita. Sebenarnya di sini Betul juga sekali. saya dan Cindy juga pastinya tidak melarang sahabat Simas Mm-mm. Jiwa semuanya untuk konsumtif, tapi ada baiknya kita juga harus mengukur gitu ya. Mungkin misalkan saya pengen beli ini gitu ya, atau misalkan aduh saya pengen makan ini nih, tapi saya lihat nih gitu ya, biaya hidupnya saya selama 1 bulan sampai dengan saya gajian lagi berapa gitu. Itu juga harus kita perhitungkan. Terus juga misalkan belum lagi kita misalkan pasti pengen ya kasih orang tua gitu ya gaji gitu ya. Benar. Pasti Cindy juga gitu, karena saya juga setiap bulan pasti masih berkewajiban memberikan apa namanya sebagian income saya untuk orang tua saya, Mm-mm. walaupun mungkin orang tua kita tidak minta gitu ya, tapi seenggaknya kita juga wah saya sudah bekerja gitu ya, itu tanda Benar. terima kasihnya kita kepada ya orang tua kita, karena kalau bukan orang tua kita, kita nggak mungkin jadi sekarang ini gitu ya. Jadi saya pribadi Setuju pun sekali. sudah menyisihkan nih gitu ya. Wah, Mm-mm. saya bisa memberi orang tua saya setiap bulannya sekian gitu. Terus juga biaya kos saya gitu, karena kan kebetulan saya juga merantau, datang ke Oke. Jakarta gitu ya, mengadu nasib gitu Mm. ya. Pasti ada kos yang saya keluarkan setiap bulannya untuk tempat tinggal. Nah, itu juga sudah saya sisihkan. Lalu juga saya sisihkan berapa persen income saya untuk tabungan gitu ya. Mm. Entah untuk biaya yang tidak terduga. Nah, itu semua harus kita perhitungkan. Ketika kita merasa, oke, Mm. cukup, sudah semuanya orang tua Mm. udah gitu ya. Terus bayar Oke. kos sudah, tabungan Mm. sudah. Ya, kalau misalkan ada sisa, nggak apa-apa. Kita menyenangkan diri kita sendiri, karena kita bekerja ya pastinya tentunya untuk membahagiakan diri sendiri gitu ya. Nah, itu juga tidak kita larang kalau memang sudah terkontrol semua nih gitu ya, untuk kebutuhan kita tentunya. Nah, kalau menurut pandangan saya seperti itu, Cindy. Kalau untuk Cindy sendiri nih, gitu ya. Kalau Mm. untuk kaum milenial, ada
tips and trick nggak nih dalam mengatur keuangan? Mungkin di sini kalau tadi kan tips dari saya nih gitu ya. Kalau dari sini sendiri mungkin ada tips and trick sendiri nih untuk sahabat si Mas Jiwa yang milenial gitu ya. Bagaimana sih supaya menjadi individu yang tidak terlalu konsumtif? Oke. Kalau tadi, terima kasih itu tips and triknya bagus banget. Saya cukup mes ya tadi ya. Oke. Itu harus saya aplikasikan juga nih nanti nih sepulang Oke. dari sini. Jadi gini Lian, kalau menurut Hmm. saya ya, kalau tadi kita sempat ngebahas tren dan gaya hidupnya gitu. Sebaiknya sih kita kenali sama kondisi keuangan kita. Dalam artian, Setuju. gini, di poin kita kenali kondisi keuangan itu udah pasti datang pertanyaan, kita udah milikin apa aja sih? Kita udah punya apa aja sih? Setuju. Selama saya kerja, saya udah menghasilkan apa sih? Gitu. Tidak hanya uang, iya uang juga menghasilkan tiap bulannya, tetapi dari kinerja saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, setiap Senin sampai Jumat, ada nggak sih barang yang memang kita bisa beli? Dan itu ada value-nya. Contoh, Oke. mobil beli sendiri. Itu apa ya? Kalau menurut saya beli mobil sendiri atau dibanding dibeliin mobil sama orang tua, itu lebih bangga jauh pakai mobil sendiri. Walaupun untuk mobil pertama ya udah deh second aja, karena kan tahu nih kondisi keuangan dan juga income-nya juga belum bisa untuk beli mobil baru. Ya. Tapi setidaknya saya udah cukup bangga dengan mobil yang saya beli sendiri, gitu ya. Saya kerja keras untuk itu, saya nabung, ya nggak apa-apa, saya kan juga nggak apa-apa, gitu. Oke. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita tanemin, gitu. Jadi nggak selalu, oke, beli sneakers, oke, hari ini mau jalan kemana, dan satu lagi saya mau nambahin. Kalau Mhm. Lian sadar, di IG story gitu ya, selama dari akhir 2020 sampai awal 2001, itu banyak sekali yang update main golf. Itu saya nggak ngerti, Mhm. tiba-tiba jadi atlet golf semua Mhm. gitu ya, yang IG story lagi main golf di mana, lagi main golf di mana. Nah, hal seperti itu sebenarnya kan mereka juga nggak main golf, mereka juga nggak atlet golf, tapi karena adanya pandemi, lagi-lagi ya, Mhm. pandeminya ini, gitu ya, hal seperti itu yang, oh enggak, gue emang biasa kok main kayak gini. Jadi Oke. ingin terlihat fancy, tapi juga tidak semua orang punya kondisi keuangan yang sama. Itu yang harus kita Betul. tahu, Betul. gitu Betul. ya. Nah, tadi setelah kita mulai dari apa yang sudah kita punya, gitu ya, selama kita kerja Mhm. atau selama kita mungkin buka usaha. Nah, pastinya kita tuh mau dong beli harta benda, gitu. Kalau tadi saya Betul. sempat bilang, beli mobil, nyicil rumah. Nah, tetapi harta bendanya ini juga dipilih nih, Liani. Jangan sampai kita juga beli harta benda yang sebetulnya tidak ada nilainya untuk di kemudian hari, Oke. Oke. gitu ya. Misalkan saya hobi beli tas, gitu ya. Oke. Tasnya yang biasa aja. Kalau misalkan tas-tas branded mungkin itu bisa dibilang investasi karena semakin lama disimpan akan semakin mahal gitu kan ya, limited edition. Hmm. Tapi saya beli tas yang biasa aja, yang mungkin masih banyak di luaran sana. Terus ya udah saya bosan, saya cuma sekali dua kali pakai. Ya udah habis itu apa? Numpuk kan di lemari. Betul. Nah, Betul. artinya adalah kita harus bisa memilih mana keinginan dan juga mana kebutuhan, Setuju. gitu ya. Setuju. Ketika pun kita punya keinginan, itu keinginan yang memang bisa bawa value atau nilai tambah di kemudian hari. Ya. Jadi kalau kita tadi ngebahas investasi, saham dan obligasi dan lainnya gitu ya, kita invest di harta benda Oke. gitu ya, yang mana sewaktu-waktu itu harga akan naik. Contohnya tanah, Ya. logam mulia antam gitu ya. Mhm. Itu setiap hari akan ada update-nya terus gitu loh, setiap bulan, setiap tahun, dan tidak pernah mengecewakan gitu ya untuk hasil-hasilnya. Nah, Mhm. seperti itu gitu loh untuk tips yang pertama menurut saya.
Oke, berarti untuk tips yang pertama itu adalah kenalin keuangan kita. Betul, setuju sekali saya untuk tips yang pertama gitu ya, bahwa dengan kita mengenalin keuangan kita, kita juga bisa nih memanage ke pengeluaran kita ya. Jangan Benar. sampai besar pasak daripada tiang gitu ya, seperti yang Setuju, diinformasikan oleh setuju. Pak siapa tadi yang bilang dia rekening Pak numpang lewat aja, Pak Alfiandra. Alfiandra gitu Iya, ya. Gaji numpang lewat aja, permisi gitu ya, habis itu udah hilang gitu ya. Nah, setuju sekali, tentunya seperti tadi yang apa Cindy informasikan bahwa kita itu hmm, harus kalau memang sekiranya nih kita memiliki hobi, kita harusnya memiliki hobi yang memang ada nilai value-nya gitu ya. benar. Seperti contohnya kalau misalkan kita nih pengen invest gitu ya, kita cari investasi yang memang ada nilai value atau nilai tambahnya nanti ketika kita jual kembali gitu ya. Nah, seperti contohnya apa ya, tanah gitu. Memang tanah harganya tidak murah gitu ya, tapi setidaknya kita cicil gitu ya, cicil Hmm. sedikit demi sedikit gitu ya. Karena kan juga, iya kalau misalkan harga tanah di Alvindra, oke, Oh ya, Alvindra bukan Alfiandra. Alvindra. Oke. Oke, Mohon maaf ya, mohon Bapak maaf Pak Alvindra. Alvindra. Oke, komen nih orangnya gitu ya. Oke, mohon maaf Bapak Alvindra gitu ya. Nah, di situ kan tanah mungkin untuk di kota-kota besar itu kan memang harganya fantastis gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau misalkan kita nih mungkin saya dari daerah gitu ya, dari kampung yang memang harga tanahnya memang masih murah gitu ya. Di sana per meternya mungkin ya ada sekitar masih hitungan 300.000, 500.000 gitu Mm-mm. ya. Nah, itu bisa kita jadikan invest karena apa? Karena harga tanah itu semakin setiap tahunnya pasti akan mengalami yang namanya kenaikan, peningkatan gitu ya, Benar. tentunya. Mungkin sekarang kita belinya 500.000 gitu ya, tapi belum Mm-mm. bisa jadi nanti tahun depan udah menjadi 700.000 bahkan 1 juta gitu ya. Nah, yang kedua adalah emas gitu ya, invest emas. Aduh, invest emas itu tidak ada ruginya karena kita tahu sendiri ya, Benar. kita belum pernah mendapatkan update harga emas turun gitu ya. Itu belum pernah saya mendengar. Ada, memang pernah ada emas mengalami penurunan, tapi penurunannya itu yang Mm-mm. tidak terlalu signifikan, tidak Benar. terlalu jauh, yang tidak benar-benar anjlok gitu ya. Kita lihat Mm. dulu, saya ingat sekali Cindy di tahun 2000, sorry, 2017, 2017 Mm-mm. kebetulan saya punya rezeki waktu itu. Saya beli logam mulia itu harganya 1 gram 450 kurang lebih ya, saya lupa. Mm-mm. 450, dan saya waktu itu beli logam mulianya itu 25 gram atau 50 gram, saya lupa deh waktu itu. Pokoknya totalnya mungkin ya sekitar 25 gram. 25 gram saya beli gitu ya. Terus saya butuh nih, saya butuh uang gitu ya. Akhirnya saya Mm-mm. jual itu 3 bulan deh, 3 bulan setelah saya beli itu harga di 520.000 per gram. Berarti kan Wow. dalam waktu beberapa bulan saja saya sudah untung Mm-mm. sekitar dari 450 ke 520, berarti 70.000 per gram. Sedangkan saya waktu Iya. itu beli 25 gram gitu ya. Nah, itu adalah, Wow. iya betul, karena harga emas itu tidak pernah mengalami penurunan yang drastis. Benar. Bahkan Benar. terus meningkat gitu ya harga emas gitu Mm-mm. ya. Nah, maka dari itu sahabat Simas Jiwa, kita juga harus bijak dalam memilih atau mau beli sesuatu barang yang memang seperti Cindy bilang tadi kan. Mungkin Cindy sebagai cewek pasti nggak jauh-jauh dari tas, nggak jauh-jauh dari sepatu lah ya kalau cewek-cewek itu ya. Harga puluhan juta dibeli gitu ya. Padahal kalau misalkan memang udah bosen gitu ya, atau trennya udah nggak lagi, pasti di mana? Mm-mm. Pasti disimpan di lemari kan? Benar. Nah, itu maksudnya dari situ juga kita harus pinter gitu ya. Itu tips yang pertama nih kalau dari sini. Untuk tips yang kedua seperti apa sih? Oke, kalau saya tadi sempat mention bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan gitu. Mhm, Nah, ya. kali ini fokusnya ke keinginan nih Lian nih. Jadi Oke. sebaiknya kita tuh ngelisting gitu ya, ngelisting atau buat daftar gitu ya, Mhm, keinginan yang mau dicapai saat oke. ini dan juga di masa depan gitu. Kenapa saya Oke. bilang listingnya dua bagan, saat ini dan juga masa depan? Karena gini, untuk saat ini kita pun juga punya keinginan gitu ya. Misalkan saya sekarang saya bosen kerja, saya pengen liburan ke Bali saat Oke. ini gitu kan. Tetapi
keinginan saya pun gak cuma saat ini, saya juga punya keinginan masa depan, tapi di masa depan 2 tahun lagi saya tahu saya mau S2. Oke, Mhm. dari situ kita bagi dengan nge-compare antara value-nya gitu ya. Oke. Oke, di Bali ada apa sih, mau ngapain sih di Bali? Kalau misalkan itu untuk urusan kerjaan, untuk perjalanan dinas, itu bukan nge-compare yang apple to apple menurut saya, atau bukan yang mengkomparasi yang seimbang Oke. gitu ya. Tapi ketika ditanya ngapain ke Bali, oh iya saya mau liburan aja. Terus di sana ngapain? Gimana? Nggak tahu, belum tahu mau ngapainnya, belum ada planning. Intinya ke Bali aja dulu. Oke, kita bandingkan dengan ketika ditanya mau ngapain S2. Oh iya, saya mau dong S2 dong. Buat apa? Buat nambah value nilai tambah saya di kantor, di karir saya. Saya kan juga nggak mau ya karirnya kayak gini-gini aja. Saya mau nambah. Dan ketika karir saya menambah, saya butuh sertifikasi untuk S2. Oke, dari situ udah jelas ya, mana yang seharusnya ketika kita bisa berpikiran bijak dan dewasa, mana yang seharusnya keinginan yang kita dulukan gitu ya, mana keinginan yang memang Oke. memiliki skala prioritas yang paling tinggi, pastinya S2. Mhm. Karena Ya. untuk apa? Ketika kita nambah wawasan kita investasi atas diri kita sendiri gitu ya, value kita sendiri, nilai tambah kita sendiri yang mana itu juga bermanfaat untuk masa depan kita. Seperti itu, Mhm. dibanding kita ke Bali gitu kan. Kenapa ke Bali? Ya penat aja di Jakarta, pengen ke Bali. Kan di Jakarta juga ada pantai tuh, Ancol gitu kan. Mhm. Kan ada tuh yang lebih dekat, apa kayak ke Pik kayak, atau liburannya ya ya tidak harus ke Bali intinya gitu. Mhm. Jadi kita pun juga harus melisting antara keinginan dengan skala prioritas yang kita punya, seperti itu, Lian. Setuju, setuju. Karena kalau misalkan kita berpikir ya ke Bali juga kan Hmm? tidak mengeluarkan biaya yang sedikit gitu ya. Even Benar, kita cuma benar. beberapa hari lebih baik oh Hmm, iya, misalkan seperti contohnya tadi, Cindy pengen melanjutkan S2, pendidikan S2. hmm, Ketika ditanya hmm, ngapain kamu S2? Ya, itu untuk menambah skill saya gitu ya, untuk menunjang karir saya di kantor gitu ya, yang sehingga nanti untuk masa depan kita juga cerah. Tapi ketika kita ditanya ke Bali mau ngapain gitu kan, liburan aja gitu ya, bosen di Jakarta seperti yang Cindy bilang. hmm, Kalau misalkan kita ke Bali gitu ya, ke Bali kan tentunya hmm. tidak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Lebih baik Benar. uangnya ya buat kita kuliah, tambah-tambahan kita melanjutkan Iya. S2 gitu ya, itu lebih bermanfaat, lebih ada Hmm, value-nya, lebih ada nilai plusnya gitu ya, dibanding kita cuma sekedar liburan aja gitu ya, buang-buang, waduh sayang banget gitu ya. Kalau saya sih memang, kalau memang sekiranya oke, kita punya keinginan dan juga hmm. apa namanya, keinginan dan juga Kebutuhan. kebutuhan gitu ya. Nah, kebutuhan kita itu setidaknya kita penuhi, keinginan kita Hmm, juga harus bikin listingnya hmm, seperti yang Cindy bilang tadi. hmm, Oke, kita hmm, kalau misalkan ada sahabat si Mas Jiwa yang bertanya, kalau misalkan nih saya ada keinginan S2 juga, tapi saya juga pengen traveling karena saya pengen menghibur diri saya. Ya tidak apa-apa juga gitu ya, Sin ya. Jadi memang kita lebih memprioritaskan mana dulu nih. Setidaknya kita juga mengutamakan pendidikan. Kalau misalkan memang ada sedikit apa namanya, tabungan kita yang lebih, kita mau jalan-jalan ya monggo silakan. Tapi kita juga harus mengetahui mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. benar Jangan banget. sampai saya pengen liburan dulu lah, nanti S2 saya nanti aja deh, saya pikirin masih ada kapan-kapan. Nah itu salah, jangan sampai ya sahabat si Mas Jiwa ya, karena pendidikan itu tetap nomor satu gitu ya. Dan juga pastinya Benar. tentunya ada value yang akan kita terima itu untuk masa depan kita gitu. Nah Setuju itu sekali. kalau untuk tips and trick Cindy yang kedua nih. Untuk selanjutnya masih ada Sin? Oke, untuk yang selanjutnya, ini yang lebih prakteknya. Kenapa saya bilang praktek? Karena kalau Oke. misalkan saya menjelaskan aja tanpa Mhm. dipraktekin, ini hal yang sia-sia, Oke. gitu ya. Saya pun juga menggunakan ini, gitu. Jadi saya bisa share sedikit ke teman-teman. Jadi saya selalu kalau tanggal 25 nih Lian ya, seperti biasa kita Mhm. pejuang-pejuang tanggal 25 di sini. Betul Itu sekali. selalu tuh saya langsung ngepost-postin gitu ya, dana-dana yang memang sekiranya itu akan keluar
Oke. gitu ya. Bagaimana saya cara nge-sharingnya gitu ya. Saya pakai rumus 40, 30, 20, dan 10. Oke, empat Gitu. puluh, Jadi tiga kalau puluh, 20 misalkan dan 10 ya. benar. Jadi Oke. kalau di diagram gitu ya, 40% itu tuh untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Oke. Contohnya, oke saya harus makan siang gitu ya. Kan makan siang juga nggak setiap hari akan GoFood gitu kan. Ada kalanya Oke. kita ya udah deh lagi pengen masak gitu ya karena saya cewek gitu kan. Saya lagi pengen masak apa gitu, saya lagi pengen GoFood apa. Tapi tidak lebih dari anggaran yang sudah kita pos-posin itu gitu ya. Oke. Selain makan juga biasanya saya ngebagi untuk transport gitu Oke. ya. Lalu untuk kalau misalkan buat yang anak-anak kos gitu ya untuk bayar kos. Nah, itu masuk di 40%-nya ini Oke, itu gitu kebutuhan ya. sehari-hari ya, 40% ya. Kebutuhan sehari-hari betul selama Oke. 1 bulan Oke. gitu ya. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke yang 30%-nya ini. 30%-nya ini untuk kebutuhan cicilan. Baik itu Oke. cicilan motor, misalkan handphone gitu ya. Kalau tadi kita sempat ngomongin ya nggak apa-apa, kita memang jadi pribadi yang konsumtif kok. Kita memang udah ada di peringkat nomor 4 di dunia yang memang jadi negara yang konsumtif. Tetapi kita tidak hanya konsumtif, kita juga harus diimbangi dengan yang namanya literasi keuangan yang cukup baik. Biar apa? Biar nggak jadi bumerang untuk kita sendiri. Gitu Oke. ya. Oke. Oke, jadi si 30%-nya ini adalah untuk kebutuhan cicilan. Gitu ya, hutang, ya cicilan, punya cicilan apa, itu masuk ke 30% itu. Oke. Tetapi dipastikan jangan lebih dari 30% ya. Let's say, Oke. Mbak Cindy, saya punya cicilan nih, saya ambil mobil gitu kan. Ambil mobil iya, ambil handphone iya, ambil motor iya. Nah, pusing tuh tiap bulannya tuh. Ya kan? Tapi 35% kok Mbak, oh nggak banyak-banyak kok. Ya masih lah, belum nyampe 40%. Ya emang sih, masih. Tapi kita kan juga nggak bisa memastikan ya untuk kedepannya seperti apa gitu. Once ada satu cicilan yang memang telat, Mhm. bunganya pun akan tetap jalan Betul, betul sekali. gitu. Nah jadi menurut saya 30% itu komposisi yang cukup pas dan juga masih dinyatakan sehat gitu ya. Ketika Mhm. kita punya cicilan atau hutang seperti Oke. itu. Nah kita lanjut ke yang 20%-nya ini. Pastinya Lian, saya nggak bosan-bosan untuk tadi ngerimain gitu ya. Kita nggak selamanya akan kerja, kita tidak selamanya ada di usia yang produktif, Oke. gitu ya. Kita juga harus mempersiapkan untuk masa nanti, gitu ya. Mhm. Mungkin kejauhan kalau saya ngomong masa tua gitu ya, karena kita menolak tua ya, kita pribadi yang menolak tua sebenarnya di sini. Oke. Jadi Oke. maksud saya gini, si 20%-nya ini untuk tabungan persiapan ketika nanti mungkin sudah diketemukan dengan jodohnya atau mungkin nanti uh, kita mau S2 gitu ya, cita-cita kita terlaksana dengan si 20%-nya ini Oke. gitu loh. Dan pastinya setiap hari kita ke kantor gitu ya, itu kan pasti nggak luput dari yang namanya resiko ya Lian ya. Betul, betul sekali. Entah kita sakit gitu ya, entah kita kenapa-napa amit-amit di jalan gitu kan. Nah, jadi ada sesuatu yang memang dana daruratnya di sini. Oke. Si 20%-nya ini tentunya. Nah, lalu Oke. untuk yang 10%-nya ini untuk keperluan sosial. Kalau saya biasa untuk langsung ngebagi karena saya tahu ketika saya bekerja gitu, ketika saya mempunyai suatu rezeki tertentu, sebetulnya di rezeki yang saya terima ada rezeki orang lain yang lewat melalui saya, yang dititipin melalui Mhm. saya. Jadi saya udah langsung ngisihin itu untuk saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung. Jadi seperti Oke. itu ya tadi komposisinya kalau saya bisa ulang. Rumusnya tadi 40, 30, 20, 10. Saya rasa Oke. cukup mudah dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman di rumah semuanya. Oke, nah untuk itu juga menurut saya itu adalah tips yang sangat luar biasa sekali ya, itu untuk membuat perencanaan anggaran kita gitu ya setiap bulannya. Nah Benar. tentunya 40 itu adalah kebutuhan sehari-hari, nah sahabat si Mas Jiwa semuanya kita juga harus menyisihkan 40% gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari kita, entah itu untuk biaya kos, makan sehari-hari, bahkan transport gitu ya. Lalu selanjutnya 30% kalau Cindy bilang tadi untuk kebutuhan cicilan atau mungkin biaya-biaya yang tak Benar. terduga gitu ya. Seperti cicilan-cicilan, entah cicilan apapun gitu ya, biaya-biaya yang tidak terduga. Lalu selanjutnya 20% untuk investasi atau tabungan
Nah, ini juga Bener penting banget. sekali, sahabat Simas Jiwa. Ini tips yang sangat bagus gitu ya, karena kita juga sudah mengukur, oh berarti income saya 20%-nya sudah saya sisihkan untuk tabungan saya. Entah itu untuk masa Mm-mm. depan gitu ya, entah itu untuk dana pensiun gitu. Nah, itu juga sangat baik sekali. Lalu 10%-nya juga untuk keperluan sosial. Tadi yang Cindy juga sudah informasikan bahwa memang Mm-mm. kita juga ada hak untuk apa namanya hak saudara-saudara kita yang memang mungkin kurang beruntung daripada kita ya, kita sisihkan. Kalau sini tadi 2,5% gitu ya, tapi tidak ada salahnya juga kita menyisihkan 10%. Mungkin ada di biasanya kan kita suka jalan di kantor ke kantor, kita melihat orang yang memang Benar. ibu-ibu yang memang atau bapak-bapak yang memang memprihatinkan kondisinya. Tidak ada salahnya kita juga harus berbuat sosial. Nah, itu sangat luar biasa sekali, Cindy. Terima kasih, sudah tidak terasa kita 1 jam nih ternyatanya. Cindy Terima menemani kasih. saya. Wow, luar biasa ya. Saya terkesima nih dengan rekan saya. Selain cantik, dia juga smart gitu ya. Nah, Cindy, kalau saya Mm-mm. kutip pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir gitu ya, saya Mm-mm. akan memberikan narasi untuk sahabat Simas Jiwa semuanya, bahwa dengan gaya hidup yang dinamis yang saat ini kita jalanin ya, ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita gitu ya, membuat kita sebagai generasi milenial tentunya gitu ya, karena dari tadi kita Mm-mm. ngebahas generasi milenial. Mungkin di season berikutnya kita akan membahas masalah mungkin bukan generasi milenial gitu ya, mungkin juga buat anak-anak atau untuk keluarga bahkan gitu Betul. ya. Jadi sahabat Simas Jiwa tidak usah khawatir, sesi ini kita akan membahas masalah generasi milenial gitu ya. Nah, Mm-mm. yang dimana merasa sulit nih gitu ya untuk Mm-mm. mengatur keuangan tentunya di generasi milenial gitu ya. Nah, jadi kita juga harus mengetahui mana skala prioritas yang harus kita utamakan terlebih dahulu gitu ya. Dan Benar. juga kita di sini akan mengajak, mari kita bersama-sama menjadi generasi milenial yang cerdas untuk memanage keuangan kita. Karena itu tentunya bukan buat saya, bukan buat Cindy gitu ya, tapi untuk kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat Simas Jiwa gitu ya. Untuk itu Betul kita sekali. mohon pamit undur diri. Nanti kita mulai, kita break dulu 10 menit gitu ya. Nanti Mm-mm. jam 14.40 saya akan kembali lagi gitu ya, tentunya dengan topik yang berbeda. Dan Cindy, terima kasih saya ucapkan gitu ya, sudah menemani saya satu Terima jam. kasih Wah, atas luar biasa kesempatannya. sekali. Terima kasih. Sama-sama, untuk itu saya pamit gitu ya. Nah, sejenak kita break 10 menit gitu ya, dan Cindy saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali gitu ya. Mungkin Cindy Terima akan kasih. ada ucapan untuk sahabat Simas Jiwa sebelum kita break. Ya, oke. Terima kasih yang sudah join pada siang hari ini. Terima kasih juga tadi feedbacknya. Oke, Lian, terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini Ya, bisa untuk mengedukasi teman-teman semua dalam mengetahui apa sih literasi keuangan itu sendiri. Oke, betul. akhir kata saya pamit undur diri. Lian juga, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Selamat kembali. siang. Terima Selamat siang kasih. Cindy. Thank you. Bye-bye semuanya.